Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua hari ini sudah diresmikan rumah relawan, rumah aspirasi, dan yang di samping kiri kanan saya ini adalah para relawan untuk bisa mengkomunikasikan, dan tentu saja kami senang karena dari seluruh kekuatan yang mendukung Ganjar hari ini bisa bertemu dan masih banyak lagi ada di sana. Kami senang karena ini bentuk kolaborasi yang sangat bagus, sehingga PR-PR ke depan di rumah inilah akan dibicarakan bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Itu saja sebagai pembuka, karena yang tadi sudah kita berikan. Selanjutnya saya kasih kesempatan teman-teman yang mau bertanya. Silakan nama dan kemudian asalnya dari media apa. Pak Ganjar. Satu-satu. Ayo Pak, radio sudah. Ayo, sudah. Oke. Ayo Pak, radio sudah. Pak, terkait dengan masih banyaknya relawan yang saat ini pendukung Jokowi masih berpecah belah. Untuk mengantisipasi itu seperti apa? Apakah akan dibuat pola atau seperti apa? Iya, tentu saja relawan-relawan yang kemarin sudah mendukung salah satu calon kita hormati pada pilihannya. Tapi bos dari sebagian besar ternyata duduk di sini. Ada yang sebelah kanan saya. Ya. Saya kira di sebelah kiri saya sama. Ini wajah-wajah lama yang beberapa periode pemilihan presiden bareng, termasuk dengan saya, termasuk dengan Mas Bas. Jadi kita orang-orang tim suksesnya Pak Jokowi waktu itu. Sehingga saya aku yakin sebagian besar akan di sini. Kalau sebagian kecil ada yang ke sana, tentu kami sangat menghormati karena itulah demokrasi. Gak apa-apa. Ada lagi? Mas. Satu, ya sana. Ya. Saya sebenarnya dari bisa tadi Mas Ganjar bilang relawan lain di Popular dan ada Demokrat. Nah, apakah caranya gimana yang akan dilakukan? Iya, caranya tentu tidak saya akan ngomong kepada Anda. Rekodnya Bapak. Ya, tidak akan saya omongkan di sini, tapi ada cara untuk mendekati. Karena sebenarnya di antara kelompok-kelompok genset ini menarik. Kemarin saya bertemu dengan TikTokers, bertemu dengan selebgram, ternyata dia punya 3 hal. Satu, bisa mengekspresikan diri. 2, dia bisa mendapatkan informasi cepat. Dan 3, bisa mencari uang. Itu anak zaman sekarang yang ternyata ketika saya berkomunikasi dengan mereka punya komunitas yang sangat spesifik. Intinya satu, kami ingin diajak ikut turut serta dalam pengambilan keputusan. Maka tadi saya sampaikan untuk seluruh kawan-kawan, ayo ke desa. Ada perempuan di level desa, ada penyandang disabilitas di desa, ada ekonomi yang tumbuh di desa, dan mereka butuh perhatian untuk bisa turut serta dalam pengambilan keputusan. Tentu saja caranya ternyata sungguh luar biasa. Kadang-kadang orang menganggap receh, tapi itulah dunia dia yang mereka bosan, marah dengan situasi politik yang sangat keras, benturan, apalagi membawa isu sara. Dia tidak mau itu. Dia lebih tertarik bagaimana menghadapi dunia digital ke depan. Dia tertarik bagaimana saya di band indie bisa masuk industri UMKM. Bagaimana saya filmmakers, saya akan bisa juga masuk UKM. Artinya pemerintah juga memperhatikan kelompok-kelompok kreatif ini yang kemudian dia masuk dalam ruang-ruang yang sudah tersedia, atau pemerintah yang ditantang untuk membuat ruang baru. Kira-kira seperti itu. Pak Ganjar. Pertanyaan. Silakan. Saat ini kan Mas Ganjar masih berstatus sebagai gubernur Jawa Tengah. Bagaimana cara Mas Ganjar membagi waktu dan menghindari konflik interest dari tugas Mas Ganjar sebagai gubernur? Lalu yang kedua, dalam survei terbaru Kompas, elektabilitas Mas Ganjar saat oleh Pak Prabowo, bagaimana tanggapannya Mas Ganjar terkait hal ini? Iya, saya pernah menduduki survei tertinggi. Jika kemudian ada turbulensi, saya yakin karena kita sudah rebound. Mungkin sebentar lagi kita akan menang lagi, apalagi konflik. Yang kedua, membaginya tidak terlalu sulit karena saya tahu diri, saya masih menjadi pejabat. Maka untuk menghindari konflik of interest adalah saya pergi keluar Jawa Tengah pada saat hari libur. Yang kedua, ini bukan zaman batu, ini adalah zaman digital. Maka seluruh pekerjaan libur pun saya mengerjakan dengan alat kecil ini. Sehingga tadi ada komplain anak tidak bisa sekolah, dia dibully, kami urus dalam perjalanan. Harus beres hari ini. Mereka tidak mendapatkan homework, nggak usah teriak-teriak, lapor di aplikasi lapor kami selesaikan.
Jadi soal cerita pelayan masyarakat itu soal sikap politik dan bagaimana hati kita berkomitmen untuk itu. Di luar itu Mbak, satu tugas dan kami tidak menggunakan anggaran dari APBD karena sama habis. Tunggu ya. Pak Ganjar. Yang kedua ya, 3 lagi ya. Ya, siapa? Ya, Pak, saya. Ini dari Rakyat Merdeka. Dari Rakyat Merdeka. Mas Ganjar, kemarin kan Mbak Puan menyatakan sudah ada 10 calon bakal cawapresnya Mas Ganjar. Nah itu apa sudah dikomunikasikan dengan Mas Ganjar nama? Yang kedua ada isu juga bahwa akan menjadi cawapresnya Pak Ganjar itu adalah Sandiaga Uno. Apakah sudah komunikasi kemarin? Tapi nggak dititipin Mbak. Ayo lo. Nama nggak dititipin. Baik juga kalau Rakyat Merdeka mengungkap siapa 10 nama itu sehingga nanti fair. Tapi intinya proses ini sudah berlangsung, kami menghormati partai-partai yang sekarang sudah mengusung dan insya Allah dalam beberapa waktu pendek ini akan ada partai lagi yang bergabung. Maka kami memberikan ruang karena tentu tidak bisa dipungkiri partai-partai juga punya kandidat. Biarkan mereka menyampaikan, nanti akan berembuk dan Bu Mega sudah menyampaikan kumpul dulu, kita bicara dulu, sorry dulu, setelah itu capres akan kita dudukkan untuk bicara siapa calon yang paling pas. Jadi seperti itu. Pak, di sini ya Mas. detik.com Pak. Izin Pak Ganjar mau tanya, kemarin Pak Jokowi sempat membuat pernyataan soal cawe-cawe di pemilu 2024 nanti. Menurut Pak Ganjar sendiri menyikapinya bagaimana? Apakah pernyataan tersebut dirasa akan menguntungkan Pak Ganjar karena kita tahu beberapa belakangan ini Pak Ganjar dan kedekatan Pak Ganjar dan Pak Jokowi lumayan intens begitu. Terima kasih Pak. Ya Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Ya Presiden, saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota, kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira ini tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sudah menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Tunggu. Dari mana? Oh ya silakan. Itu Mas dari Kompas TV masih nyambung soal cawe-cawe ini. Kemarin baru aja salah satu capres itu Pak Anies ini bilang memberikan klaim bahwa cawe-cawe ini tuh bisa menjegal salah satu capres yang lain gitu. Nah tanggapannya gimana Mas? Ya. Apakah ini bentuk dari intervensi atau ya udah ini cuma mengawasi aja? Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Berarti kalau sudah mau nyalon saya akan takut untuk pada siapa. Oke, Mas izin kembali ke soal relawan. Mesti menghargai pilihan setiap masyarakat soal pilihannya nanti, tapi kemudian kita tahu kemarin kan Presiden sudah menyebut soal cawe-cawe, lalu kemudian relawan yang mendukung Pak Jokowi kan juga sebelumnya ke Mas Ganjar. Tapi apakah kemudian Mas Ganjar ini melakukan komunikasi langsung untuk approach mereka supaya saya mendukung Mas Ganjar? Ya, yang di approach saya sudah komunikasi bisa mengirimkan saya ini. Sudah ada acara ulang tahun, sudah ada acara halal bihalal, sudah ada membuat gerakan, ngeband, rame-rame, pasar murah, bantu UMKM. Saya terharu juga. Belum ketemu saya sudah membantu membuat jamban, rumah tidak layak huni, bayarin sekolah orang yang tidak ini. Luar biasa. Saya terharu. Padahal saya nggak kenal. Dan saya sudah pernah dimarahin dan dimaki-maki. Kenapa tidak dengerin kami? Saya minta maaf, saya tidak kenal dengan Anda. Saya tidak kenal Anda. Oke, sekarang saya tahu. Rumah ini menjadi begitu penting karena beberapa kawan saya tanya, kenapa Anda ngurus stunting? Ya, ada yang ngurus stunting sampai di video. Artis dia. Kenal dong. Beliau ngurus, saya tanya, ngapain ngurus stunting dan ngomong sama Ganjar? Ternyata apa? Pak Ganjar agak getol. Bagaimana kita menurunkan stunting dengan cepat sesuai target dari Pak Jokowi. Karena perintah Pak Jokowi buat saya mesti dibereskan juga oleh aparatur yang dibawakan, termasuk saya. Karena saya ini wakil pemerintah pusat di daerah. Dia praktek di Brebes ya? Di Brebes. Terus kemudian ada kawan-kawan yang kemarin membuat UMKM, lalu UMKM itu terjadi. Dulu nih, tiba-tiba duduk rumah saya. Saya pikir dia mau demo, ternyata kasih dukungan. Terakhir. Terakhir ya, satu lagi ya. Ini nggak usah nih wartawan. Mas
Ganjar, saya Vicky dari Detikom. Oke. Mas, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi kan Mas ada menyebutkan ada partai politik yang akan bergabung mengusung Mas Ganjar di 2024. Nah, ini apakah partai kuning yang dimaksud sama Mbak Puan? Yang kedua adalah tadi Mas Hasto dengan Pak Ganjar sempat bisikan di awal. Itu ada bisikan apa? Apakah ada termasuk sama cawapres? Nanti itu bisikan dulu ya, bisikan saya sama Mas Hasto, saya buka aja. Nanti Detik mau tanya nggak ya? Terus yang kedua tadi soal apa tadi? Soal partai. Yang mengusung partainya yang mana? Kita tunggu pada 2 hari ini akan mendapatkan berita. Terima kasih teman-teman. Lihat tuh ya. Oh kita